Banyak yang menanyakan kabar saya, baik yang nadanya negatif, netral maupun positif. Saya cerita dulu kronologinya. Awal-awal saya difitnah bahwa saya melecehkan tanda petik banyak wanita. Saya kaget. Sebagai manusia normal saya galau. Karena kok bisa segininya saya tuh mau dijatuhin. Kok bisa segininya saya tuh difitnah gitu loh. Ingat, rekaman ini tidak untuk kamu yang terbiasa berburuk sangka. Video ini tidak untuk kamu yang memang terbiasa suka memfitnah orang. Karena kamu sekali gak percaya ya udah gak percaya gitu loh. Tidak memberi kesempatan kepada waktu dan alam semesta untuk membuktikan. Lihat ya, buktikan betul gak kata saya. Kamu-kamu yang memfitnah saya tanpa mengecek dulu kebenarannya. Pasti gak cuma saya yang pernah kamu fitnah. Sudah ada polanya. Kamu juga pernah atau sering berpikir seperti itu pada orang lain. Itu pola, itu mindset. Tapi orang-orang yang terbiasa hidup tenang, hidup tidak memfitnah orang lain, hidup yang berbaik sangka, terhadap saya pun dia akan berbaik sangka. Saya salut loh ada beberapa teman yang masih, "Dek, cerita dong apa yang sebenarnya terjadi." Walaupun dia membaca hal yang sama dengan yang kamu baca di sosial media, tapi dia masih bisa ngomong, "Dek, coba cerita, itu benar atau tidak." Asik kalau punya kenalan seperti itu. Asik kalau punya teman seperti itu. Spiritual banget gitu loh. Yang dibaca sama, tapi bisa mengeluarkan sikap yang berbeda. Oke, kembali saya cerita. Sebagai manusia di awal-awal saya galau. Kok segininya orang fitnah aku, galau. Dan salah satu yang membuat saya galau juga adalah saya kan punya agenda di 18 kota. Itu gedung-gedung yang kita udah booking, kita tuh harus DP untuk pengikatan tanggal. Kebayang nggak ya, itu DP-DP harus hangus. Pengorbanan rupiah yang luar biasa. Lah, kok Mas Dedi mau berhenti bikin training, berarti terbukti salah dong kalau takut. Bukan soal takut. Yang menghujat saya itu jutaan orang. DM yang masuk tuh, tau nggak, anjing, predator, mesum, itu banyak. Dalam satu hari, itu bukan 10-20, ratusan. Daripada nanti, ini kan baru DP gedung, lalu bayar yang gedung yang puluhan juta itu, terus yang datang sedikit atau yang datang tidak ada, karena sedang terhanyut oleh fitnah mereka-mereka itu, ya jadi lebih besar pengorbanan rupiah karena membayar sewa gedung. Itu salah satu yang bikin saya galau. Kalau kamu ngeh, saya klarifikasi itu agak lambat. Kenapa lambat? Banyak orang bilang, "Mas Dedi kok nggak klarifikasi sih bahwa itu nggak benar?" Kalau Mas nggak klarifikasi, Mas berarti salah loh. Berarti Mas memang melakukan itu loh. Bukan itu. Nih saya jelasin ya. Saya itu tipe pragmatis yang gak suka berdebat, gak suka fighting, gak suka cekcok. Kamu yang udah kenal saya lama tahulah. Saya tuh menghindari perdebatan, menghindari cekcok, menghindari perang, cenderung ngalah gitu loh. Ya, waktu saya difitnah saya memilih diam. Karena waktu itu masih berpikir, masih berprinsip bahwa silence is golden. Tapi makin banyak tuh, klarifikasi Mas. Kalau Mas nggak klarifikasi, Mas salah loh. Mas berarti melakukan hal itu. Ya sudah, saya bikin klarifikasi. Muncullah di IG saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual sama sekali. Terima kasih buat DM editan itu, kisah-kisah palsu itu. Saya dihakimi sebelum diadili. Saya dihujat oleh jutaan orang sebelum diadili, sebelum terkuak kebenarannya. Habis klarifikasi begitu, hujatan bertambah. Halah, alasan, bohong, pembelaan. Ini sebenarnya maunya apa sih gitu kan? Nggak klarifikasi, dibilang seolah-olah mengiyakan itu, bahwa itu benar.
Setelah klarifikasi malah tambah dihujat. Ya sudah gitu. Apa boleh buat? Nah, bagaimana keadaan psikologis saya sekarang? Saya tenang. Kenapa saya tenang? Satu, saya itu paling banyak mengajarkan tentang keikhlasan. Baik di IG, Twitter, apalagi YouTube. Saya banyak ngajarin orang ikhlas dan sabar. Nah, saya tahu sebuah hukum. Nasihat-nasihat yang kita ajarkan kepada banyak orang, apalagi nasihat positif tentang bersabar dan ikhlas, itu pasti akan kembali kepada kita. Kita akan menjalaninya juga. Nah, saya sebagai guru yang mengajarkan keikhlasan dan kesabaran, itu akan kembali kepada saya sebagai gurunya dalam taraf yang lebih besar. Ini ujian yang besar banget untuk keikhlasan dan kesabaran saya. Viral banget ini. Jutaan orang menghujat saya. Dan detik ini ketika saya bikin rekaman ini, mereka mungkin belum berubah. Masih berpikir kotor terhadap saya. Coba ya. Kamu kalau di posisi Deddy Susanto, coba. Saya minta kamu 5 menit aja jadi saya. Tapi benar-benar jadi saya loh ya. Nggak cuma yang ngebayangin. Andai ada teknologi kayak mesin hebat, mesin ajaib, kamu jadi Deddy Susanto 5 menit aja. Detik ini ngebayangin ada jutaan orang menganggap saya kotor, mesum, predator, anjing. Kebayang gak tuh? Saya di DM sering dikatain anjing sampai-sampai ya, saya tuh mimpi beternak anjing loh. Sampai segitunya. Beruah kakak. Kamu mampu gak jadi saya gitu loh. Saya salut tuh ada followers yang DM, Mas semangat ya, saya tahu itu tidak benar. Ini luar biasa ya orang-orang seperti itu tuh. Dia pasti ibadahnya bagus, dia pasti agamanya bagus. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tuh gak mudah menghakimi orang lain. Orang lain nih yang walaupun salah, kita gak punya hak menghakimi. Biarlah hakim yang emang tugasnya di dunia ini, dan Tuhan gitu loh. Apalagi orang itu tidak salah. Saya bisa tenang karena saya tahu ini ujian buat saya. Saya sering ngajarin orang ikhlas, saya akan diuji juga. Lucu loh misalkan saya sering berkata ikhlas, sabar, kan kamu sering baca quote dan video YouTube saya. Akan lucu kalau tiba-tiba saya itu maki-maki. Saya itu marah-marah kepada si Anu yang memfitnah saya. Nanti kamu akan, loh, ngajarin orang ikhlas tapi dia kok nggak ikhlas ya? Kok begitu, kayak monster ya ketika sedang diserang dia serang balik dengan gaya monster ya. Kan aneh toh. Ya, sekali lagi ya, gak mudah jadi Deddy Susanto loh difitnah sedemikian rupa. Gak mudah, sangat gak mudah. Yang kedua, apa yang membuat saya tenang? Karena awalnya yang bikin saya galau, saya itu kan selama ini melayani banyak orang, memberikan terapi-terapi psikologis, meringankan beban banyak orang, insomnia sembuh, luka batin sembuh, nyeri head, depresi, macam-macam lah, saya nggak usah sebut lah ya. Itu testimoni-testimoni yang saya sering tampilkan di story. Ada yang fitnah lagi tuh, itu editan. Saya nggak pernah ngedit sama sekali. Emangnya kalian yang ngedit DM, ngedit video, seolah-olah saya. Lalu kamu bilang aku ngedit, emang aku tuh kamu gitu loh. Kamu memfitnah saya bahwa itu editan, testimoni-testimoni itu menggambarkan kamu ngedit itu, DM untuk memfitnah saya. Apa yang membuat saya tenang? Hal yang kedua, kan yang awal membuat saya galau salah satunya adalah, wah aku akan berhenti bertugas nih, gak bisa melayani banyak orang lagi nih, karena nama baikku dilumpuhkan, nama aku jadi hancur. Aku jadi gak bisa melayani banyak orang, meringankan beban banyak orang melalui talenta yang saya miliki. Saya galaunya di situ, saya jadi harus berhenti bertugas. Namun yang kemudian membuat saya tenang, akhirnya saya ngomong pada diri saya sendiri, Deddy, kalau memang kamu dihancurkan oleh fitnah dan tugasmu harus selesai sekarang, ya sudah. Berarti memang sudah selesai, ya sudah. Sudah ketetapan Tuhan. Nah, saya prepare for the worst, saya persiapkan untuk yang terburuk, gak apa-apa. Kalau aku memang sudah gak bisa bikin training lagi, ya sudah, tugasku selesai. Tapi aku bersyukur, sudah ada banyak orang yang aku bantu. Ini bukan riak, bukan pamer kebaikan, enggak. Ini kan saya menghibur diri saya sendiri. Bayangin ya, 1 minggu biasanya 1 minggu itu 300-500 orang di sebuah kota. 1 bulan
4 kota. Setahun berapa itu? 4 kali 12, ya 40-an lah ya. Itu selama sekian tahun. 400 lah kali 4, 1600. Dikali 12, berapa itu? Belasan ribu lah ya. Setahun belasan ribu peserta dikali sekian tahun. Ya sudah cukup lah, artinya kalaupun aku akan dihentikan oleh kalian dengan fitnah yang kejam itu, ya paling enggak Dedi sudah pernah berguna gitu loh, nggak apa-apa. Jadi aku, kalaupun nanti suatu saat aku mati pada usia tua, aku sudah pernah berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Pernah berarti bagi banyak orang, ya sudah gitu loh. Orang yang memfitnah aku belum tentu punya kebermanfaatan sejauh itu. Saya menghibur diri begitu gitu loh. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi dalam hati saya meyakini, kalau Tuhan menganggap tugas saya belum selesai, lihat ya, Tuhan akan buka semuanya. Malulah si pembuat fitnah, si penyebar fitnah, dan yang mempercayai fitnah. Malu banget. Gini loh bro, sis, yang masih memfitnah saya. Saya nggak ngomong sama orang yang membuat dan menyebar fitnah ya. Mereka punya motif tertentu yang saya nggak mau sebut di sini. Ya. Tapi saya lagi ngomong kepada bro dan sis yang mempercayai fitnah. Kamu bukan pembuat fitnah, kamu bukan penyebar fitnah, tapi kamu yang detik ini masih mempercayai fitnah dari mereka. Saya ingin ngomong dari hati ke kamu. Kamu orang baik. Tetaplah jadi orang baik. Sayang loh waktu kamu sekian detik, sekian menit, sekian jam, sekian hari untuk terlibat hal kotor. Saya sering ngomong di Instagram, jangan sampai ibadah kita tuh sia-sia karena ikut terlibat mempercayai fitnah gitu loh. Kan itu tidak baik gitu loh. Kita mau beribadah, mau sembahyang tuh membersihkan diri, termasuk mempersiapkan hati. Jangan pada kondisi mempercayai fitnah terus kita sembahyang, ya saya rasa tidak optimal gitu loh. Saya bukan sok suci, cuman saya punya kepentingan terhadap bro dan sis yang mempercayai fitnah saat ini. Kamu orang baik, tetaplah jadi orang baik. Ya. Jangan lekas percaya fitnah. Soal fitnah, ini suatu penyerangan-penyerangan yang bukan hal terkini, sudah lama. Dari zaman Nabi, dari zaman kapan sudah ada fitnah untuk menghancurkan orang. Jangankan kita manusia, Tuhan aja ada yang fitnah kok. Tuhan gak baik, Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang aku. Itu memfitnah Tuhan loh. Padahal Tuhan maha adil, maha penyayang, maha baik. Ini juga yang membuat saya tuh tenang. Saya ikhlas. Saya sering ngomong sama diri saya sendiri pada peristiwa ini. Dad, wong Tuhan aja sering difitnah kok. Bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan jahat, Tuhan tidak sayang. Apalagi kamu, Dad hanya manusia biasa. Teman-teman, suatu saat ketika disingkapkan semua kebenaran, bahwa benar saya nggak pernah melecehkan siapapun, tersingkap itu, dan saya bangkit kembali, saya sangat berhak untuk mengajarkan kamu tentang keikhlasan, tentang kesabaran. Kenapa? Saya sudah lalui suatu ujian yang gak mudah ini. Kamu misalkan difitnah oleh tetangga kiri kanan. Wah, itu biasa. Saya difitnah oleh jutaan orang loh ini. Banyak yang memfitnah saya. Ini ujian yang tidak mudah bagi saya. Saya percaya barang siapa diberikan ujian besar akan diberikan kepercayaan besar. Semoga ya saya akan dapat kepercayaan yang besar setelah melalui ujian yang besar ini. Saya difitnah dari berbagai sisi loh. Semua yang bisa difitnah, difitnahkan kepada saya. Contoh, Instagram saya nyata-nyata di-report dan hilang. Mereka-mereka itu menuduh, memfitnah lagi bahwa saya menghilangkan akun. Saya kabur, saya takut. Ya ampun, padahal mereka yang report. Padahal lambe turah juga ada postingan bahwa saya di-report, itu ada informasi dari Instagram bahwa saya di-report gitu. Akhirnya mereka malu kan? Mereka menghapus tuh kata-kata mereka yang takut ya, kabur ya, mereka hapus. Setelah ada postingan di lambe turah bahwa saya di-report. Mengenai Merin, saya juga difitnah lagi. Kan waktu itu Merin ngaku di IG bahwa melakukan hal yang salah. DM saya sama dia tuh tidak pernah ada tentang hal mesum itu. Dia ngaku tuh di Instagram.
Lalu netizen memfitnah saya lagi. Ah, bohong. Ini pasti akun Merin dihack oleh Mas Dedi. Saya difitnah lagi. Lalu saya DM Merin. Merin tuh mereka pada nggak percaya, bikin video dong. Saya dikirim video dong. Saya posting. Saya kan main percaya aja. Saya posting dong. Beberapa saat kemudian, wah, Mas Dedi bohong ya. Itu kan foto wanita Thailand, foto wanita Vietnam gitu. Saya difitnah lagi. Padahal saya hanya menerima video itu dari Merin. Ternyata Merin nipu saya. Mungkin Merin takut kalau bikin video asli. Sehingga dia mau nggak mau pakai video yang lain sehingga dia dubbing. Itu bukan saya yang melakukan. Sekali lagi video ini tidak untuk kamu yang masih percaya fitnah ya. Nggak mungkin mempan, nggak akan masuk ke hati kamu kok. Karena pikiran kamu tuh udah nutup. Kamu udah berpikir saya jahat. Nggak akan masuk ke kamu apa yang saya omongin gitu loh. Sama seperti kita pada orang tua ya. Kalau kita sudah berburuk sangka pada orang tua mau nasihat apapun nggak akan mempan masuk ke hati kita. Karena pikiran kita udah ngeblok. Padahal beliau orang tua kita loh. Yang melahirkan dan membesarkan kita loh. Orang tua loh. Apalagi Dedi Susanto ya, bukan siapa-siapa kamu. Kok kamu udah berpikir aku jelek, kotor, hina. Nggak mempan lagi aku ngomong apapun, nggak mempan. Dan kamu nonton video YouTubeku yang lain-lain yang ilmunya bermanfaat pun nggak akan masuk ke hati kamu. Kamu udah berpikir aku predator, anjing, mesum. Fitnah apa lagi? Kan saya dilaporkan ke polisi tuh. Ada yang fitnah lagi. Dedi Susanto sudah dipanggil 2 kali oleh kepolisian namun mangkir dan akan dijemput paksa. Lah, sampai detik ini saya dipanggil polisi aja belum. Gini loh teman-teman, sedikit informasi hukum buat kalian ya. Kita kalau melaporkan seseorang, itu tuh nggak langsung, nggak mungkin seminggu 2 minggu, nggak mungkin. Sebulan atau 1,5 bulan, nanti 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya, ya akan dipanggil itu bukan yang dilaporin dulu, tapi pelapor. Saya nih ngelaporin si A nih, 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya, yang akan dipanggil siapa? Saya dulu sebagai pelapor yang ngelaporin, saya dipanggil, saya di BAP namanya. Di BAP, diwawancara, dicatat semua laporannya, buktinya, saksinya, itu namanya BAP pelapor. Oke? Setelah itu nggak langsung besok yang terlapor dipanggil, nggak mungkin lusa juga. Ya yang normal seminggu, 2 minggu, dipanggillah terlapor. Yang dilaporin nih si A nih kan dipanggil. Ya. Nah, itu diwawancara, dimintai keterangan, nah gitu loh. Saya ini belum dipanggil, ya nggak masuk akal saya dipanggil. Wong yang melaporkan saya aja belum dipanggil kok, kan gitu. Saya difitnah lagi bahwa saya kabur, dipanggil 2 kali saya mangkir, difitnah lagi. Dia gencar mengatakan bahwa saya meniduri banyak wanita. Namun waktu beliau diundang di Hotman Paris Show, beliau mengatakan bahwa beliau melakukan hubungan seks kepada kliennya, itu saya belum dapat kabarnya, belum tahu. Kok bisa beda ya? Kenapa ya? Kamu yang jawab sendiri. Kan ada tuh akun korban Dedi Susanto. Itu puluhan ribu tuh followersnya. Kok menghilang ya? Kenapa menghilang? Lalu ada yang fitnah lagi. Oh itu dihack sama Mas Dedi. Ya ampun, saya difitnah lagi. Saya tidak pernah menghack akun siapapun. Kenapa akun Instagram korban Dedi Susanto hilang? Kenapa si Anu menghapus salah satu postingan di feed-nya? Mengapa? Ada loh satu postingan di feed beliau dihapus. Kalau kamu jeli, yang menyerang saya, yang mengatakan saya melecehkan, itu di feed tuh, di feed. Tapi sudah dihapus oleh dia. Kenapa? Kamu aja yang jawab deh ya. Akun Instagram utama saya dihapus, di-report dan hilang. Saya kan bikin lagi akun Instagram baru. Itu pun di-report dan hilang lagi. Saya bikin lagi, di-report dan hilang. Saya bikin lagi, di-report dan hilang. 3 kali bikin yang baru, di-report dan hilang. Sebenarnya apa sih tujuannya? Kalian nggak mau saya klarifikasi. Kalian takut saya klarifikasi sehingga selalu menghilangkan akun baru saya. Kalian takut saya menyatakan kebenaran. Apakah itu? Kok kalian nggak takut? Ya jangan di-report dong akun-akun baru saya. Saya kan punya hak klarifikasi. Saya kan punya hak untuk menyampaikan informasi yang benar. Saya kalau bikin akun baru di Instagram, nggak lama-lama, paling lambat 2 hari, pasti hilang tuh akun. Pasti hilang. Kalian takut apa sih? Kenapa? Ini yang mereport saya bukan netizen, tapi mereka-mereka ini.
yang membuat dan menyebarkan fitnah. Netizen nggak begitu gitu loh. Mas Dedi, kenapa kolom komentar di YouTube dan Instagram dimatikan? Mas takut ya? Mas salah ya? Bukan itu. Saya sangat sering bahkan bertubi-tubi mengajarkan tentang good vibes only. Good vibes only. Saya menghindari mendengar melihat kata-kata negatif. Bukan pengecut loh ya, bukan. Saya menjaga. Saya di training sering mengajarkan jaga kuping, jaga mata. Hindari melihat mendengar negatif. Kamu yang ikut saya dari zaman saya nulis buku Pemulihan Jiwa jilid 1, itu tahun 2011, tahun 2012 saya tulis buku Pemulihan Jiwa jilid 1 sampai buku Pemulihan Jiwa jilid 7. Yang sering ikut YouTube saya, Instagram, saya sering ngomong good vibes only. Dengar yang positif, baca yang positif. Jadi saya tutup komen untuk saya menerapkan ilmu itu. Saya tidak mau baca orang-orang yang memudahkan lisannya untuk berbuat dosa. Mbak, Mas, mulut kita, lidah kita diciptakan untuk kemuliaan. Jangan pakai mulut dan lidah yang sama untuk berbuat hal yang kotor. Saya meyakini ketika kebenaran terkuak, saya akan naik kelas, saya akan dimuliakan. Orang-orang yang memfitnah saya dan menyebarkan fitnah dan yang percaya fitnah akan malu semalu-malunya. Namun, kalian kan tinggal minta ampun dosa, ya sudah selesai. Kepikir nggak gimana jadi saya? Tapi saya bersyukur ya bahwa saya bisa kuat itu semua karena Tuhan. Orang lain di posisi saya udah pasti depresi. Gak gampang loh dicaci maki, dihujat, dikatain anjing, dikatain mesum, predator. Ada banyak klien-klien saya yang juga cantik. Waktu saya dituduh lagi hangat-hangatnya beberapa saat yang lalu, mereka tuh muncul di komen, Mas Dedi gak gitu kok, seterapi sama Mas Dedi, beliau sopan kok, beliau muncul di komen. Tapi tahu gak apa yang terjadi? Beliau ini diserang via DM. Dan mereka lapor ke saya, ya Mas, mereka ini memang parah ya. Saya aja diserang, saya ngomong yang benar kok. Saya diterapi Mas Dedi, sopan kok Mas Dedi. Jadi mereka nggak mau lagi mendengar kebenaran. Udah kotor gitu loh. Sayang sih Mbak, Mas. Sayang banget sih. Waktumu yang berarti, hatimu yang suci, lidah bibirmu yang suci untuk memuliakan, malah ikut terlibat untuk hal-hal seperti ini. Sayang sih, sayang banget. Kupingmu yang sangat suci, malah diizinkan untuk mendengar hal seperti ini. Sayang sih. Terakhir ya, apa yang membuat saya ikhlas dan tenang? Semua itu titipan. Ilmu yang Tuhan titip kepada saya itu titipan. Bakat, talenta saya untuk memberikan terapi itu titipan. Nama baik, titipan. Kota-kota itu, 18 kota, panggung-panggung itu, ratusan jiwa yang datang tiap training, itu semua titipan. Begitu saya dihancurkan seperti ini oleh orang-orang tersebut, saya anggap ujian. Kalaupun saya harus berhenti dan tidak melayani lagi di bidang ini, ya sudah, tugas ini pun titipan. Berarti dianggap sudah selesai oleh Tuhan. Namun ingat ya, kalau Tuhan belum anggap ini selesai, Tuhan masih izinkan Dedi Susanto melayani Indonesia. Lihat ya, Tuhan akan angkat. Saya yakin itu. Tuhan akan angkat saya. Saya punya keyakinan itu. Tapi kalau tidak, ya sudah, tugasku selesai. Ya lumayanlah Dedi Susanto ini. Sehina-hinanya Dedi Susanto di hati, di pikiran kamu, Dedi Susanto sudah pernah menterapi, meringankan, menolong sangat banyak orang. Sangat banyak. Ini bukan kepedean ya. Semua testimoni yang pernah kamu lihat di story saya itu benar adanya. Tak ada satu pun yang bohong. Mereka WA saya capture, saya tutup namanya. Wajahnya saya tutup. Itu benar adanya. Ya lumayan saya ada bersyukurnya, aku ada gunanya ya sudah cukup, sudah gitu. Apa kemudian kehidupan saya berikutnya itu rahasia Tuhan. Saya juga kadang-kadang bersyukur ya, enaknya hidup begini, mendingan aku hidup jadi orang biasa aja. Hidup sederhana aja, biasa aja, gak usah terkenal, biasa aja gitu. Terima kasih buat kamu yang masih percaya sama saya. Aduh, saya tuh bangga banget sama kalian. Kapan-kapan tuh ya,
pengen ketemu kamu, pengen ucapin terima kasih langsung. Makasih ya Mas, makasih ya Mbak. Duh, keren gitu loh. Saya tuh memuliakan orang-orang yang bisa berpikir positif, bisa berbaik sangka pada saya, yang gak percaya bahwa saya melakukan itu. Kamu hebat loh Mbak, kamu hebat loh Mas. Saya doakan ya, dimudahkan bahagiamu, dilancarkan urusanmu, diangkat semua penyakitmu, diindahkan masa depanmu. Ini doa saya untuk kamu. Ini doa orang yang terzolimi loh ini. Kamu luar biasa Mas, kamu luar biasa Mbak. Kamu layak sukses, kamu layak bahagia, kamu layak hidup banyak kemudahan. Karena hatimu, kamu mudahkan untuk berbaik sangka pada orang lain. Kamu tidak izinkan hatimu untuk terlibat hal yang kotor. Sungguh indah hatimu, maka kamu layak menerima keindahan kemudahan dalam hidup. Kamu luar biasa. Ada beberapa orang kenalan saya, kan waktu kasus ini beredar, dia WA saya, Mas, aku gak nyangka ya ternyata kamu bajingan ya, ternyata kamu mesum ya. Wanita-wanita yang ngomong gitu, saya WA dengan kalimat yang sama. Mbak, kalau aku mesum, kalau aku predator, tolong Mbak ingat ya, Mbak tuh cantik dan seksi loh. Dan Mbak beberapa kali minta waktu saya untuk ketemuan untuk minta diterapi. Tapi saya bilang, Mbak gak bisa, aku lagi sibuk. Mbak gak bisa, tolong ikut training aja, aku lagi padet. Mbak cantik loh. Benar-benar mereka ini cantik, seksi pula. Lalu mereka terdiam, gak ngomong apa-apa. Kalau aku predator, kalau aku mesum, kapan lagi coba? Ini cewek cantik, cewek seksi minta ketemuan, minta diterapi. Kok aku bilang aku sibuk? Kok aku bilang aku padet? Kok aku bilang ikut training aja deh, aku lagi padet nih. Kalau aku beneran mesum, ini cewek cantik ngajak ketemu. Ya udah, bahkan ada beberapa wanita yang ngajak saya ketemu beberapa kali. Mas, tolong dong Mas, aku butuh pencerahan, aku butuh konseling, ketemuan dong di sini, boleh nggak gitu. Jam makan siang aja. Kebetulan aku tinggal di sini juga. Kebetulan aku tuh kenal Mas dari ini. Oh, sangat mudah. Kalau aku memang mesum, ayo dah ketemuan. Kapan lagi coba? Kapan lagi? Itu kalau aku beneran mesum loh ya. Saya tuh benar-benar gregetan sih. Sampai segitunya mau jatuhin saya. Tapi nggak apa-apa. Kebenaran akan terungkap, ya. Saya tuh awalnya nggak mau lapor polisi. Karena masa iya sih Deddy Susanto, penulis buku pemulihan jiwa, ngelaporin orang. Bikin laporan polisi. Nggak banget aja. Cuman beberapa sahabat yang masih percaya saya, Dad, lapor Dad. Orang yang begitu nggak bisa dibiarin Dad. Kok kamu nggak laporin, dia nggak jerak. Nanti ada korban-korban berikutnya. Kasihan orang-orang berikutnya yang menjadi korban fitnahan, hancur hidupnya. Karena orang-orang yang seperti ini. Aku didesak. Ya sudah, akhirnya aku bikin laporan polisi gitu loh. Ya juga sih, kalau mereka tuh nggak ditegur, mereka nggak kena efek jera, akhirnya masih begitu. Saya melihatnya fungsi pendidikannya aja. Fungsi pendidikan dari laporan polisi itu, mereka diproses, mereka dihukum, itu pendidikan buat mereka. Karena mereka harus dibentuk, nggak bisa begini terus nih. Oke lah kamu ngancurin Deddy ditopang oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan oleh Tuhan. Orang lain belum tentu loh punya penyerahan diri sekuat ini loh. Orang yang memfitnah saya, dia di posisi saya, mungkin sudah hancur. Kebayang ya, ketika kita membayangkan, kita merasakan detik ini, ada jutaan orang menganggap kita kotor, menganggap kita jahat. Emang gampang jadi gue? Coba jawab, gampang gak jadi gue? Duh, gak gampang beneran. Tuhan tidak tidur. Orang-orang yang memfitnah aku, mari kita lihat nanti. Tapi aku berharap suatu saat kamu minta maaf sama aku. Itu bukti kemuliaan hati kamu. Mas, tapi kok kalau itu DM editan kok banyak banget? Saya jelaskan di website saya, www.pemulihanjiwa.com, www.deddysusanto.com. Ada hal yang saya nggak bisa jelaskan di sini, karena itu isu sensitif. Kenapa ada banyak? Oke, silakan diklik dan
baca yang bagian klarifikasi.